Asyik. Halo semua A-Team di seluruh penjuru dunia. Balik lagi sama saya di channel kesayangan kita semua. Gimana kabar kalian? Semoga sehat dan selalu semangat ya. Di video kali ini kita bakal kupas tuntas sesuatu yang penting banget. Punya rencana mimpi-mimpi pengen jalan-jalan tinggal di Belanda. Kita bakal bongkar rahasia-rahasia kecil, kebiasaan-kebiasaan yang di Indonesia mungkin biasa aja, tapi di sana, wah! Bisa bikin orang Belanda langsung ilfeel parah. Jengkel kesel auto dicap nggak sopan deh. Kalian pasti penasaran kan? Apa aja sih hal-hal sepele yang bisa jadi masalah besar di negeri kincir angin itu? Kita sering dengarkan kalau beda negara itu beda budaya. Nah ini buktinya. Cara kita ngobrol, cara bayar makan, cara kita jalan kaki aja bisa jadi pemicu masalah loh. Ini bukan cuma soal sopan santun biasa, tapi bener-bener tentang memahami budaya mereka, biar kita bisa lebih diterima dan nggak salah langkah. So, buat kalian yang nggak mau liburannya jadi zon atau bikin malu diri sendiri di depan orang bule, kalian wajib banget nonton video ini sampai habis. Jangan di skip-skip. Saya bakal kasih tahu 7 kebiasaan yang paling dibenci sama orang Belanda. Let's go. Oke, yang pertama dan ini krusial banget guys. Bener-bener nomor 1 paling fundamental. Apa itu? Datang terlambat. Di Indonesia kita kenal banget sama yang namanya jam karet kan? Janjian jam 2, datang jam setengah 3 itu masih wajar. Masih bisa cengengesan bilang, hehe maaf macet. Nah, di Belanda buang jauh-jauh kebiasaan itu. Lupakan, haram hukumnya kalau kalian mau punya teman di sana. Orang Belanda itu super-duper menghargai waktu. Waktu bagi mereka itu adalah emas. Bahkan mungkin lebih berharga dari emas. Keterlambatan, bahkan cuma 5 menit sekalipun, dianggap nggak menghormati mereka. Ini bukan cuma soal janji sama teman. Berlaku untuk semuanya. Janji temu bisnis, kuliah, janji makan malam. Mereka nggak akan teriak marah di depan kalian, terlalu sopan untuk itu. Tapi di belakang, kalian udah dicap. Dicap nggak profesional. Dicap nggak bisa dipegang omongannya. Tips, selalu setel alarm lebih awal. Perhitungkan waktu perjalanan, tambahkan waktu ekstra. Kalau Google Maps bilang 30 menit, berangkatlah 45 menit atau 1 jam sebelumnya. Lebih baik nunggu 15 menit sambil main HP daripada datang telat 5 menit ngos-ngosan. Ini bukan cuma biar nggak dimusuhin, ini soal citra diri. Tepat waktu tunjukkan, bertanggung jawab, bisa diandalkan, menghargai komitmen. Jangan sampai reputasi kalian hancur gara-gara jam karet. Lanjut ke kebiasaan nomor 2 yang bisa bikin orang Belanda langsung pasang muka aneh. Ini soal duit guys, tepatnya soal bayar-membayar pas lagi kumpul atau makan bareng. Di sini kan kita sering banget ya, apalagi kalau sama teman dekat, udah gua aja yang bayar. Gantian ya, kali ini aku dulu. Budaya traktir-mentraktir itu udah jadi bagian dari keakraban kita. Nah, di Belanda, siap-siap kaget. Di sana ada istilah yang mendunia, yaitu going Dutch. Going Dutch, itu artinya ya, bayar sendiri-sendiri. Patungan sampai ke sen terakhir. Kalau kalian makan bareng teman-teman Belanda, jangan pernah berharap atau bahkan berasumsi kalau bakal ada yang traktir. Maupun kalian yang ulang tahun, kadang-kadang tetap bayar sendiri-sendiri loh. Ini bukan berarti mereka pelit atau nggak peduli ya, sama sekali bukan. Ini bagian dari budaya mereka. Kesetaraan dan kemandirian. Semua harus fair, semua harus setara. Teknologi bantu, mereka pakai Tiki. 1 orang bayar dulu semuanya, lalu kirim link Tiki di grup WhatsApp untuk tagihan masing-masing. Kalau kalian nekat mau traktir, kemungkinan besar mereka bakal menolak sopan. Jadi pelajaran penting, selalu siap bayar bagianmu sendiri. Bawa uang pas atau pastikan mobil banking aktif. Ikut going Dutch, hormati budaya mereka. Hargai kesetaraan, bisa berbaur. Ini bukan soal pelit, ini soal kultur. Oke, chapter 3. Kebiasaan ini mungkin sering kita lakuin tanpa sadar di Indonesia. Tapi di Belanda bisa bikin kalian diliatin dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apa itu? Berisik di tempat umum. Coba deh inget-inget. Kita kalau di bus, di kereta, atau lagi nunggu di stasiun, sering kan ngobrol kencang-kencang sama temen tawa ngakak, atau mungkin setel video dari HP tanpa pakai headset. Itu pemandangan biasa di sini. Nah, di Belanda suasana di transportasi publik. Kereta tram bus, cenderung hening, sunyi, tenang banget. Orang-orang sangat menghargai personal space dan ketenangan. Mereka pakai waktu perjalanan untuk baca buku, dengerin musik, pakai headset kerja di laptop, atau sekadar melamun liatin pemandangan. Kedamaian itu adalah kemewahan. Kalau kalian masuk ke tram, terus ngobrol dengan volume normal orang Indonesia, yang bagi mereka itu udah kayak toa masjid. Siap-siap deh dapat tatapan tajam. Mereka nggak akan negur langsung.
Karena itu dianggap nggak sopan juga. Mereka menegur lewat tatapan sinis deheman, atau bahkan pindah gerbong. Itu cara mereka bilang, tolong kecilkan suaramu, kamu mengganggu. Tipsnya, kalau memang harus ngobrol di transportasi umum, bicaralah dengan berbisik atau dengan suara yang sangat pelan. Kalau mau dengar musik atau nonton video, headset itu hukumnya wajib. Jangan pernah sekali-kali memutar suara dari speaker HP kalian di tempat umum. Dengan menjaga ketenangan, kalian menunjukkan kalau kalian adalah orang yang beradab dan menghargai ruang pribadi orang lain. Ingat, di Belanda, silent is golden. Kita masuk ke kebiasaan nomor 4. Yang satu ini bukan cuma bikin jengkel, tapi bisa bahaya banget buat nyawa kalian loh. Serius, ini adalah tentang karpet merah kebanggaan orang Belanda, jalur sepeda. Di Belanda, sepeda itu bukan cuma buat olahraga atau rekreasi. Sepeda adalah moda transportasi utama. Anak kecil, remaja, mahasiswa, kakek nenek, direktur perusahaan. Jumlah sepeda di sana bahkan lebih banyak dari jumlah penduduknya. Jadi, jalur sepeda itu sangat-sangat vital dan sakral bagi mereka. Masalahnya, kita sebagai turis atau pendatang baru seringkali nggak sadar. Kita lihat jalanan merah yang mulus, kosong, enak banget buat jalan kaki santai. Lalu kita dengan polosnya jalan di situ. Tiba-tiba dari belakang, tring tring tring, sepeda ngebut nyaris nyerempet kita. Itu adalah salam selamat datang yang paling umum. Berjalan kaki di jalur sepeda itu sama kayak kalian jalan santai di tengah jalan tol. Bahaya banget. Pengendara sepeda di sana itu ngebut-ngebut. Mereka nggak akan ngerem mendadak buat kalian. Kalau sampai terjadi tabrakan, kemungkinan besar kalian yang akan disalahkan. Mereka bakal marah banget. Kalian bisa diteriakin pakai bahasa Belanda yang kalian nggak ngerti, tapi dari intonasinya kalian tahu itu makian. Kenapa? Karena kalian bukan cuma membahayakan diri sendiri, tapi juga membahayakan mereka dan mengganggu kelancaran lalu lintas mereka. Jalur sepeda adalah hak eksklusif mereka, dan mereka sangat protektif soal itu. Jadi, aturan emasnya adalah, jangan pernah berjalan atau berhenti di jalur sepeda. Selalu jalan di trotoar yang sudah disediakan untuk pejalan kaki. Sebelum menyeberang jalan, tengok kanan kiri, bukan cuma untuk mobil, tapi juga untuk sepeda. Anggap saja sepeda itu seperti motor yang melaju kencang. Dengan menghormati jalur sepeda, kalian bukan cuma menghormati budaya mereka, tapi juga kelas perbaikan diri kalian sendiri. Ini verusim. Asis. Oke, chapter 5. Ini soal cara kita berkomunikasi. Orang Indonesia terkenal, ramah sopan, suka basa-basi. Biasanya kita muter-muter dulu, tanya kabar keluarga, tanya udah makan belum, puji-puji dulu sedikit. Tujuannya baik, biar akrab, nggak terkesan kasar. Tapi di hadapan orang Belanda, bisa jadi bumerang. Orang Belanda, komunikasi direct atau to the point, jujur dan belak-belakan. Mereka nggak suka buang-buang waktu. Basa-basi berlebihan bagi mereka. Aneh nggak efisien bisa dianggap nggak tulus. Mereka bisa berpikir, ini orang maunya apa sih? Contoh rapat, mereka langsung bilang maaf, saya nggak setuju. Mereka nggak akan bilang idenya bagus sih, tapi mungkin. Ini bukan cari musuh, ini kejujuran dan efisiensi. Contoh lain, kalian tanya, gimana penampilan aku hari ini? Jawaban mereka, bajumu bagus, tapi sepatunya kurang cocok. Mereka nggak bohong cuma buat menyenangkan hati. Awalnya kaget, tapi lebih baik daripada pujian palsu. Kalau kalian banyak basa-basi, mereka bisa bingung. Mereka terbiasa menerima informasi secara lugas, jadi kurangi porsi basa-basinya. Bukan berarti jadi judes, senyum dan sapaan halo tetap penting. Setelah itu langsung sampaikan tujuan atau pertanyaan kalian. Belajar direct itu salah satu kunci untuk bisa nyambung ngobrol sama mereka. Lanjut, kebiasaan nomor 6. Yang satu ini sebenarnya universal, tapi di Belanda level penekanannya itu beda banget, yaitu membuang sampah sembarangan. Di Indonesia, kita masih sering lihat kan orang buang puntung rokok dari mobil, buang bungkus permen di jalan. Walaupun kita tahu itu salah, tapi penegakannya kadang kurang tegas, dan kesadarannya masih naik turun. Di Belanda, kebersihan lingkungan itu bukan cuma program pemerintah, sudah mendarah daging. Mereka sangat bangga dengan kota mereka yang bersih, rapi, dan terawat. Jalanan yang bersih, kanal yang jernih, taman yang asri. Itu semua hasil kedisiplinan warga. Membuang sampah sembarangan dianggap dosa sosial besar. Kalian nggak akan menemukan orang lokal melempar sampah dengan sengaja. Kalau ada sampah, biasanya karena jatuh atau tertiup angin. Tempat sampah tersedia di mana-mana. Di setiap sudut jalan, di stasiun, di taman. Nggak ada alasan untuk buang sampah tidak pada tempatnya.
Kalau kalian nekat dan ketahuan, siap-siap ditegur. Kalian bisa langsung ditegur dengan keras oleh orang yang melihatnya. Gak peduli itu nenek-nenek atau anak muda. Mereka akan nyamperin kalian dan bilang, "Hei, ambil lagi sampahmu." Bahkan mereka bisa pungut sampahnya dan kasih lagi ke kalian. Malunya itu loh, nggak ketulungan. Selain teguran sosial, ada juga denda dari pemerintah kalau tertangkap. Jadi risikonya double, malu dan bangkrut. Mereka juga sangat disiplin dalam memilah sampah. Ada tempat sampah khusus untuk kertas, plastik, kaca, dan sisa makanan. Salah membuang bisa dianggap tidak bertanggung jawab. Kalau pegang bungkus permen dan nggak nemu tempat sampah, jangan dibuang. Kantongin dulu, simpan di saku atau tas sampai menemukan tempat sampah. Dengan ikut menjaga kebersihan, kalian menunjukkan respek tinggi terhadap lingkungan dan masyarakat Belanda. En cerminan faktor, ik wil dat we gesti destructie. Oke, ini dia yang terakhir. Nomor 7. Dan ini menyangkut batasan-batasan personal yang sangat dijaga oleh orang Belanda. Privasi. Orang Belanda itu sangat-sangat menjunjung tinggi privasi mereka. Ada batasan yang jelas antara urusan publik dan urusan pribadi. Dan mereka nggak suka kalau batasan itu dilanggar. Contoh paling gampang, jangan pernah datang ke rumah seseorang tanpa diundang atau tanpa janjian terlebih dahulu. Di Indonesia kita mungkin biasa, lagi lewat, mampir sebentar. Assalamualaikum. Main ya. Di Belanda, itu dianggap sangat tidak sopan dan mengganggu. Rumah adalah ruang privat mereka, tempat mereka beristirahat. Kedatangan tanpa pemberitahuan itu dianggap sebagai intrusi. Contoh lain, percakapan dengan pertanyaan pribadi bisa jadi jebakan. Gaji kamu berapa? Kok belum nikah? Umur berapa sekarang? Agamanya apa? Urusan gaji, status pernikahan, keyakinan, dan pilihan hidup lainnya, semuanya urusan pribadi. Kalau kalian menanyakannya, mereka akan merasa sangat tidak nyaman, dan mungkin mengalihkan pembicaraan atau menjawab diplomatis. Ini bukan berarti mereka sombong, ini soal penghargaan terhadap otonomi individu. Rasa ingin tahu yang berlebihan, dianggap usil, dan tidak menghargai batas. Saat ngobrol fokus pada topik netral, hobi pekerjaan, tapi bukan gaji film musik rencana liburan. Biarkan pertemanan berkembang secara alami. Mereka akan terbuka atas inisiatif sendiri. Nah, itu dia guys. 7 kebiasaan yang paling dibenci dan bisa bikin orang Belanda jengkel sama kita. Asya! Gimana? Banyak yang gak terduga kan? Hal-hal yang di sini kita anggap biasa, ternyata di sana bisa jadi masalah besar. Mulai dari soal waktu, cara bayar volume suara, pertanyaan-pertanyaan pribadi. Ini semua bukti nyata kalau memahami budaya lokal itu penting banget. Sepenting paspor dan tiket pesawat kalian. Semoga setelah nonton ini, kalian jadi lebih paham dan lebih siap ya. Ingat, tujuan video ini bukan buat menakut-nakuti, tapi buat membekali kalian dengan pengetahuan. Biar pengalaman kalian di Belanda jadi lebih mulus, lebih asik, dan bebas dari drama-drama salah paham. Jadi jangan lupa dicatat poin-poinnya ya. Kalau kalian suka sama video ini dan merasa informasinya bermanfaat, jangan pelit-pelit buat pencet tombol like-nya. Coba dong komen di bawah, dari 7 kebiasaan tadi, mana yang paling bikin kalian kaget? Atau mungkin kalian punya pengalaman lain soal culture shock di Belanda? Share di kolom komentar ya. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!